Van Ustaz, apa hukumnya wanita yang minum obat penunda haid agar dia bisa sempurna puasa dan beribadah di 10 hari terakhir bulan Ramadan? Cara pribadi Anda lebih cenderung untuk mengatakan makruh. Kenapa? Karena haid itu tabiat anak wanita, tabiat anak manusia yang perempuan. Tatkala Rasulullah SAW mengomentari Aisyah yang nangis pada waktu haid, beliau mengatakan, yani hadza syai'un katabahullahu ala banati Adam. Itu adalah sesuatu yang memang sudah Allah tetapkan, yang terjadi pada anak-anak wanita dari anak keturunannya Nabi Adam. Yang kedua, obat penghalang haid itu menghalangi sesuatu yang normal. Dan menghalangi sesuatu yang normal mesti ada efek buruknya bagi badan. Mesti ada efek buruknya bagi badan. Dan sesuatu yang berefek buruk itu jelek. Yang ketiga, orang itu kalau ada ulur, maka dia akan tetap mendapatkan pahala sempurna kayak kalau nggak ada ulur. Kata Rasulullah SAW, "Man kana musafiran aw maridan kutiba lahu yani mithla ma kana sahihan muqima." Barang siapa yang orang itu safar atau sakit, maka dia akan ditulis mendapatkan pahala sempurna seandainya dia itu sehat dan tidak safar. Orang yang biasa puasa sunnah, kemudian suatu hari dia sakit, maka dia tetap mendapatkan pahala puasa sunnah tersebut meskipun nggak puasa. Orang yang biasa sholat malam, kemudian suatu hari dia sakit, nggak bisa sholat malam, maka dia akan tetap mendapatkan pahala sholat malamnya secara sempurna. Dan itu kemurahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau memang dia itu terbiasa puasa, kemudian biasa baca Quran, biasa sholat malam, kemudian terhalang karena haidnya, dia akan tetap mendapatkan pahalanya secara sempurna. Jadi tidak perlu jadi untuk menutup itu. Jadi tidak perlu untuk melakukan hal tersebut. Yang keempat, tidak semua amal kebaikan di bulan Ramadan terhalangi dengan haid. Terhalangi dengan haid. Dia masih bisa jadi untuk berzikir, memperbanyak zikir. Masih bisa untuk bersedekah. Masih bisa untuk membaca Quran dalam mazhab yang rajih. Jadi masih bisa untuk amal-amal yang lainnya, nggak bisa kan hanya dua, puasa dan sholat. Puasa dan sholat itu yang nggak bisa, dan tetap mendapatkan pahala yang sempurna. Yang terakhir itu bisa diqadha, puasa itu bisa untuk diqadha. Oleh karena itu saya anjurkan, jadi untuk tidak melakukan itu, karena puasa ini sifatnya tahunan dan itu terjadi dimanapun berada. Beda kalau orang haji, beda kalau orang berangkat umroh, itu setahun bisa sekali, seumur hidup bisa sekali. Dan ada banyak masalah kalau kemudian dia tatkala berangkat haji kemudian dia haid atau nifas atau yang lainnya. Maka jadi untuk haji dan umrah itu kasusnya berbeda, sehingga kita sunahkan atau kita anjurkan untuk melakukan antisipasi agar tatkala di tanah suci ini tidak terjadi haid atau nifas. Untuk puasa ini kasusnya berbeda karena ini adalah ibadah yang bisa dilakukan tahunan dan dilakukan dimanapun tanpa terikat dengan tanah suci. Wallahu a'lam.